Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria, NIM 192704-2002 dari jurusan Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pengumpul ikan atau rumpon. Langsung saja simak video berikut ini. Pengertian rumpon. Adapun pengertian rumpon, di mana alat agregasi ikan atau lebih sering disebut dengan rumpon adalah benda yang berlabuh atau hanyut yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Biasanya disusun dengan struktur atau perangkat permanen, semi permanen atau sementara terbuat dari bahan apapun yang digunakan untuk memancing ikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rumpon. Jenis-jenis rumpon terbagi atas 3, yaitu rumpon perairan dasar, di mana rumpon perairan dasar adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut. Yang kedua yaitu rumpon perairan dangkal, di mana rumpon perairan dangkal adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut dengan kedalaman 200 meter. Sedangkan rumpon perairan dalam adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman di atas 200 meter. Adapun komponen dan konstruksi rumpon, yang pertama yaitu pelampung. Pelampung sebagai alat pengampung yang dibuat dari besi plat yang dibentuk seperti tabung. Yang kedua, atraktor atau pemikat, merupakan pemikat yang bertujuan untuk memikat ikan di sekeliling rumpon yang terbuat dari daun nyiur dan daun kelapa. Yang ketiga, tali temali, digunakan sebagai alat pengikat pelampung dan pemberat yang terbuat dari polietilen, kemudian ditambahkan kawat untuk mengikat atraktor supaya cepat tenggelam dan mengapung dan tidak mengapung. Nah, yang terakhir yaitu pemberat, merupakan bahan untuk menenggelamkan rumpon dan rumpon tidak berpindah tempat yang dibuat dari semen yang dicor. Jenis ikan yang ada di sekitar rumpon yaitu ikan cakalang, ikan tongkol pisang, tenggiri, mendidihang, tembang, japu, rembau, sarden, laing, ikan tuna mata besar, cumi-cumi, hiu, layaran, dan ikan kiu. Nah, selanjutnya yaitu tipe keuntungan dan kekurangan rumpon, di mana terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama atrisional. Atrisional di mana ketahanan pangan, efisiensi kapal, pengelolaan sumber daya pesisir, adaptasi perubahan lingkungan atau adaptasi perubahan iklim, pariwisata, keamanan di laut, umur pendek, kompleks penggunaan, keterbatasan anggaran. Yang kedua yaitu tipe di industri, yaitu ketahanan pangan, efisiensi, pembangunan dalam negeri, distribusi usaha dan izin. Yang ketiga yaitu pendapatan, peningkatan tangkapan tuna mata besar meskipun tidak tepat sasaran. Yang kedua, menangkap tuna berukuran kecil. Yang ketiga, hasil tangkapan sampingan atau kebanyakan hiu, sutra, dan penyu. Selanjutnya yaitu jenis alat pengumpul ikan yang digunakan di berbagai belahan dunia, yaitu yang pertama raket yang disebut dengan payao, digunakan oleh nelayan tuna di pulau-pulau tertentu di Filipina oleh De Salva 1982. Yang kedua, rakit bambu disebut zukegi, digunakan di Jepang untuk memancing ikan lumba-lumba oleh Kojima 1956. Yang ketiga, perangkat pengumpul ikan yang disebut dengan capcer, digunakan di lepas kepulauan Balearic, Laut Mediteria Timur oleh Matsui dan Renone 1994. Yang keempat, canisi dibuat dengan botol plastik dan daun lontar yang digunakan oleh nelayan Sisilia atau di Italia oleh Patocci 1996.
perangkat agregasi ikan berlabuh yang digunakan di perairan Hawaii, rakit yang terbuat dari papan kayu yang diisi dengan busa polyurethane dan tirai jaring nilon yang tergantung di belakangnya. Rumpon yang dibuat dengan oli baja galon, drum diisi dengan busa politeran dalam rangka besi dan tirai yang terbuat dari polipilen. Kedua rumpon memiliki reflektor radar dan lampu peringatan navigasi oleh Matsumoto et al. 1981. Buatan sistem penangkapan layang-layang laut Matsholtos oleh Machilatos Marine Inch 621 Indewi Driver F1 rusak. Fungsi rumpon yang pertama, sebagai tempat mengonsentrasi ikan agar lebih mudah ditemukan gerombolan ikan dan menangkapnya. Yang kedua, sebagai tempat berlindung bagi ikan dan pemangsanya. Yang ketiga, sebagai tempat berkumpulnya ikan. Yang keempat, sebagai tempat daerah penangkapan ikan. Yang kelima, sebagai tempat mencari makan bagi ikan. Dan yang terakhir yaitu sebagian ikan senang berada di sekitar rumpon. Manfaat dari rumpon yang pertama, memudahkan nelayan untuk menemukan tempat untuk mengoperasikan alat tangkapnya. Yang kedua, mencegah terjadinya destructive fishing akibat penggunaan bahan peledak dan bahan kimia racun. Yang terakhir yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan. Studi tentang penangkapan ikan rumpon menunjukkan bahwa kerentanan penangkapan ikan rumpon bervariasi menurut ukuran dan umur spesies, dan rumpon berkontribusi keberlanjutannya terhadap risiko penangkapan ikan yang berlebihan, dan seperti yang disarankan sebelumnya bahwa penangkapan ikan rumpon tingkat yang signifikan dengan tangkapan sampingan. Rumpon dapat menjebak tuna di daerah yang tidak produktif. Pengelolaan rumpon terkait penangkapan ikan terjadi perhatian para pengambil kebijakan. Penutup area waktu adalah metode utama yang digunakan untuk membatasi dampak penangkapan ikan pada perikanan rumpon. Telah diusulkan, tetapi efektivitas waktu penutupan area tidak pasti. Pengelolaan perikanan berbasis rumpon perlu dinilai secara regional. Selanjutnya, tingkat dampak lokal tidak pasti karena ketidakpastian atas struktur saham. Yang terakhir yaitu secara umum, rumpon pada dasarnya tidak buruk, namun benda-benda mengambang ini membutuhkan perhatian tambahan dari komunitas ilmiah dan nelayan. Jika digunakan dengan benar, rumpon dapat mengurangi bahan bakar biaya dan jejak karbon tanpa membahayakan ekosistem atau keberlangsungan hidup spesies target. Dan seperti semula, semua metode penangkapan ikan rumpon perlu dipantau dan dikelola. Ialah video yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.